Masih banyak misinformasi terhadap peran dan persona seorang laki-laki. Sebagai laki-laki, mereka punya tuntutan tersendiri dalam berperilaku dari stigma masyarakat. Hari ini, kami mengundang 5 orang laki-laki untuk berani lawan stigma. Halo, nama gue Randi, umur 33, pekerjaan gue graphic designer. Halo, nama gue Arya, umur 21 tahun dan sekarang masih jadi mahasiswa. Halo, nama gue Ardi, umur gue 28 tahun. Kalau untuk sekarang sih gue kerjanya di influencer marketing platform di salah satu perusahaan di Jakarta. Halo, gue Fadil, 25 tahun, graphic designer. Nama Raihan, umur 22, pekerjaan social media officer. Laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nunjukin perasaan, apalagi sampai nangis. Nggak setuju sama sekali sih. Gak setuju sih. Gue nggak setuju sih. Nggak setuju. Gue rutin nangis. Nggak setuju sih. Laki-laki kan manusia juga ya, kita bukan robot. Kalau gue sendiri, kalau gue lagi emang udah nggak kuat buat nahan, gue pasti akan nangis sih. Karena dengan nangis, gue ngerasa lebih lega. Ada beberapa momen yang kayak kita harus nunjukin perasaan kita gitu. One thing yang gue pelajari dan gue sesali juga, dulu tuh gue tipikal orang yang mendem apapun itu. Karena gue tuh gengsi, ngerti gak sih, kayak aduh gue gak mau terlihat lemah. Kayak I can be strong, I can be gak mau ngeliatin orang-orang kalau misalkan the other side of me. Padahal itu kayak penting banget, gak harus nunjukin ke orang-orang, tapi at least when you're alone you can express it to yourself aja. Sebenarnya itu yang paling penting sih. Gue nunjukin perasaan gue sih, kalau emang gue harus nangis ya gue nangis gitu. Gue bilang, gue nangis kok, gue nangis kemarin, gue lagi sedih, gue lagi senang, gue bilang nggak masalah. Malah setelah nangis kayak ada energi baru aja gitu kalau di gue ya. Laki-laki itu harus maskulin, nggak boleh nunjukin sisi femininnya. Kayaknya untuk berempati dan lemah lembut ke orang kayaknya manusia kan gitu kan, maksudnya kenapa harus dibedakan feminim dan maskulin gitu? Gue nggak setuju sih. Laki-laki biarpun maskulin harus tetap nunjukin sisi feminimnya ya. Kayak dia harus lembut dan harus berperasaan, terutama ke cewek ya. Jadi jangan seakan-akan kalau lu maskulin lu bisa semena-mena ke cewek, kayak lu main kasar, main maki-maki dia kalau berantem gitu. Nggak semua orang sama gitu. Cewek pun juga kan ada yang tomboy, ada yang feminin banget. Cowok juga masa nggak boleh gitu ada sisi-sisi femininnya gitu. Apalagi kayak flamboyan lah gitu. Masih wajar gitu. Pendapat gue, mungkin ini ya mungkin ada yang namanya toxic masculinity kali ya. Kayak padahal menurut gue setiap manusia tuh punya sisi feminin sama maskulinnya gitu. Mungkin orang-orang mikirnya kayak feminin tuh lebih karena makeup, skincare, segala macam. Padahal kayak feminin tuh yang gue pahami dan gue pelajari tuh kayak rasa sayang, kayak gimana lo bisa understand other gitu. Sementara kalau masculinity tuh kayak bravery, terus kayak leadership segala macam. Padahal itu kan bisa ke cewek dan ke cowok gitu loh. Dan menurut gue, kenapa sih orang-orang lebih menjunjung masculinity? Gue juga gak tahu alasannya apa. Mungkin kayak terlihat lebih keren atau terlihat lebih sangar kali ibaratnya. Tapi kayak menurut gue ada apa ya? Dan gue juga pernah di posisi itu, kayak cowok yang mungkin femininnya lebih dominan itu lebih direndahkan gitu loh. Padahal kayak nothing wrong with being feminine as long as kayak you being yourself gitu. Makanya kayak menurut gue cowok harus maskulin atau apa ya itu tuh sebuah energi gitu loh, ngerti gak sih? Bukan sebuah keharusan, bukan sebuah mutlak, ngerti gak sih? Karena semuanya ada gitu. Laki-laki pasti mesum, otaknya kotor, makanya sering terjadi kekerasan seksual. Nggak juga, tergantung individunya sih. Kalau misalkan untuk laki-laki doang, kayaknya enggak deh, kayak semua orang sih kayaknya. Kalau misalnya laki-laki otaknya mesum terus, mungkin karena bercandaannya kali ya. Gimana ya? Nggak setuju-setuju amat sih, cuma kalau cowok misalnya tiba-tiba ngebahas itu, ya nyambung gitu. Setuju sih, rata-rata ya, nggak semuanya. Sebenarnya banyak juga yang ke laki-laki, tapi mungkin karena ya cowok nggak terlalu kayak mentingin banget atau nggak terlalu vokal kali ya, jadi kayak banyak yang biasa aja gitu. Padahal kayak sebenarnya banyak juga kok yang ke laki-laki. Even gue pernah di salah satu korban, tapi kayak ya udahlah gitu aja. Sorry. It's okay. Itu biasanya dilakukan saat sedang bergerombol ya. Karena kan saat sedang bergerombol, rasa takut dan rasa malu kebagi-bagi tuh. Nah makanya, coba kalau misalnya sendiri nih,
kecuali emang cowoknya emang si oknumnya bener-bener sakit baru dia berani ngelakuin. Kalau misalnya rame-rame sih sebenarnya ya itu sih karena pengen ngejokes aja dan bikin yang lain ketawa ya jadi keluar kata-kata kayak gitu, padahal sebenarnya nggak bermaksud juga. Menurut gue lebih karena bergerombolnya sih, bukan karena gendernya cewek atau cowok. Mungkin ada beberapa laki-laki yang mungkin karena pergaulannya juga kali ya dan kurangnya kurangnya pendidikan tentang sex education atau nggak tahu caranya menyalurkan kali ya. Jadi mungkin nggak semua laki-laki kayak gitu, cuma ada beberapa yang begitu dan jadi yang muncul di permukaan berita-beritanya selalu cowok gitu. Dan mungkin emang pelakunya kebanyakan cowok gitu untuk kekerasan seksual gitu. Karena balik lagi ke stigma tadi, laki-laki dibilang nggak boleh lemah, laki-laki dibilang harus kuat. Jadi kalaupun ada kekerasan seksual ke laki-laki, mereka nggak akan ngomong karena mereka takut masyarakat menjudge mereka lemah. Laki-laki itu harus kerja dan nggak perlu ngurusin rumah. Setuju nggak setuju sih? Setuju nggak setuju? Nggak setuju. Kenapa nggak keduanya? Kalau harus kerja, gue setuju sih. Karena gimana pun juga, kalau nanti pada akhirnya berumah tangga, laki-laki tetap punya kewajiban untuk menghidupi keluarganya. Depends on how you communicate with your partner aja sih sebenarnya. Kalau misalkan cowok yang mau jadi ibaratnya ngurus rumah, ya kayak why not gitu loh. Karena kan sebenarnya ngurus rumah dan kerja tuh nggak ada gendernya gitu loh menurut gue. Karena sejauh ini gue pribadi masih sering cuci piring, cuci baju dan nggak nyapu banget sih tapi tapi yang penting beres-beres lah gitu, beres-beres masih suka kok gitu. Kalau gue sendiri ya kebetulan karena gue udah nikah juga, gue kerja dan gue juga bantu ngurus rumah. Emang 24 jam itu kerjanya gitu? Enggak kan? Gue ngepel, gue nyuci piring. Gue job desk gue udah ada listnya sama istri gue. Rumah tangga itu punya berdua, rumahnya punya berdua, makannya berdua, semua perabotannya berdua, jadi tanggung jawab untuk semua hal itu buat berdua juga. Laki-laki selalu dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan. Enggak banget sih. Setuju sih gue. Gue pribadi nggak setuju karena perempuan yang lebih hebat dari laki-laki itu juga banyak banget gitu. Misalnya yang paling gampang, satu orang kerja di kantor, bos lo perempuan, itu kan lebih tinggi dari laki-laki dong berarti gitu. Tapi yang masyarakat kebanyakan, apalagi di dalam lingkup terkecil di keluarga gitu ya, pasti beranggapan laki-laki di atas perempuan sih. Biarpun kalau secara umum menurut gue itu nggak benar. Khususnya yang udah berumah tangga, laki-laki itu sebagai kepala keluarga. Jadi apapun itu, laki-laki harus memberikan contoh yang baik gitu. Contohnya kalau misalnya lagi berantem nih, ya kalau bisa sih si laki-lakinya ngasih contoh, seharusnya harus bisa komunikasi dua arah sih untuk mendapatkan satu keputusan yang mutlak gitu. Ya manusia gitu loh, ibaratnya kita kan manusia ya, jangan karena gender, jangan karena yang satu mungkin dominan yang lebih feminin, yang dominan yang lebih maskulin. Menurut gue kayak nggak gitu loh. Banyak kok perempuan yang kayak bisa jadi leader juga, buktinya banyak juga perempuan yang bahkan bisa lebih baik memimpin daripada laki-laki. Jadi menurut gue kayak kurang agak aneh aja sih, misalnya derajatnya tuh standarnya dari apa gitu. Semakin kesini bisa dibilang semakin rata mungkin, kayak karena mungkin dari emansipasi wanita itu yang mungkin di era modern ini lebih nonjol gitu ya, kayak cewek-cewek lebih bisa berkreasi lah, menunjukkan bakat-bakatnya di luar dibanding zaman dulu yang mungkin lebih terkekang gitu. Gak selamanya cowok ada di atas, gak selamanya cewek ada di atas juga, jadi tetap seimbang. Kalau menurut gua, jadi kayaknya pandangan itu cuman ada di pemikiran pribadinya masing-masing lagi kali ya. Soalnya decision making, mimpin keluarga segala macam kan ujung-ujungnya cuma diskusi lagi kan, nggak harus akhlak juga. Jadi menurut gua, kalau gua pribadi ya menyesuaikan si derajat itu. Semua laki-laki itu pasti brengsek. Wah. Waduh. Semua orang brengsek sih menurut gue dengan standarnya masing-masing. Gue nggak setuju sih. Gue nggak setuju karena balik lagi. Karena kalau nggak brengsek homo ya.
Iya, brengseknya tuh standarnya apa? Ngerti nggak sih kayak Laki-laki brengsek pasti ada, laki-laki baik banget ya pasti ada. Kalau laki-laki semua brengsek, dunia hancur sih kayaknya. kalau semua laki-laki brengsek, bapak lu brengsek dong berarti enggak. Sebenarnya lu harus tahu dulu nih brengsek itu seperti apa gitu. Karena ada beberapa mungkin ya laki-laki yang mainin cewek lah atau gonta-ganti cewek lah. Sorry itu saya kayak asal kayak ONS lah sama cewek. Makanya jadinya gara-gara satu orang ini semua laki-laki itu dianggap brengsek gitu. Mungkin pernah ya semua orang merasakan dan menjadi gitu. Gue brengsek. serius gue ngerasa ya. Mungkin ungkapan kayak itu diungkapin sama orang-orang yang merasa tersakiti kali ya gitu ya, tersakiti sama cowok-cowok tertentu dan curhat ke temennya, oh iya gue juga. Jadi aja makin gede itu menggunung si kalimat cowok itu brengsek gitu. Brengsek kan nggak selalu tentang seksual atau segala macem, bercandaan juga bisa kan. Nah menurut gue bercandaan gue mungkin masih rada keterlaluan, masih nyakitin hati orang. Gak selalu masalah cinta-cintaan kan si brengsek ini. Apakah lo pernah mendapatkan diskriminasi dan tuntutan lo dalam berperilaku sebagai laki-laki? Kayaknya nggak ada sih, belum nyampe ke tahap itu kali ya. Paling tuntutan dalam pekerjaan ya, karena gue anak laki-laki dan paling besar juga anak pertama. Jadi ya tuntutan yang gue rasain sekarang ya tuntutan untuk kerja aja sih. Dulu kayak dituntut mainnya sama cowok dong gitu-gitu, padahal bukan karena gue nggak mau, tapi karena nggak nyambung aja, ngerti nggak sih? Jadi kayak menurut gue kayak ngapain gue harus memaksakan diri gitu, daripada guanya juga nggak bebas, guanya juga nggak tahu harus berperilaku seperti apa, karena ya ibaratnya pas kita kan semua pasti walaupun lahir dari umur 1 gitu, tapi kan kadang kalau gue sih sadar hidupnya di umur 4 tahun gitu. Jadi kan kayak ya udah umur 4 tahun gue udah begini, kayak I cannot change that gitu. Nggak ada sih di keluarga gua, di keluarga istri gua, di orang-orang sekitar gua nggak ada yang berpikiran seperti itu, jadi nggak ngerasa seperti itu. Mungkin di keluarga kali ya, lo laki-laki di keluarga ini lo harus jadi kepala keluarga, jadi seorang kalau bisa diandalkan di keluarga. Apa yang mau lo sampaikan terhadap masyarakat yang memberi stigma-stigma tersebut ke laki-laki? Keep it to yourself aja sih. Jadi kayak jangan memaksakan. Mungkin mengingatkan boleh, tapi ya bedanya orang mengingatkan sama orang nuntut kan beda ya. Kesetaraan gender, kesamaan laki-laki dan perempuan. Jadi ya hal-hal yang dilakukan perempuan bisa juga dilakukan laki-laki gitu. Jadi stigma-stigma itu sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang diperjuangkan dengan kesetaraan gender itu juga sih. Jangan judgmental lah gitu ke semua laki-laki, terutama laki-laki ya. Jangan judgmental ke laki-laki karena lu bilang laki-laki itu keras ataupun brengsek, nggak semua laki-laki itu brengsek sih. Lu harus kenal dulu siapa laki-laki yang ada di lingkungan lu dan ataupun laki-laki yang menjadi pasangan lu gitu. Karena selama ini kan cowok tuh selalu dianggap yang tadi ya, derajatnya tuh selalu dianggap lebih tinggi. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau kami melakukan kesalahan itu cowok selalu dianggap ih apa sih gitu ya. Padahal kita semua sama sih gitu. Intinya gitu aja sih. Gak apa-apa juga sih kalau ada stigma itu menurut gua, karena kan itu bisa jadi patokan dan acuan lagi bagi gua atau orang-orang yang rasa itu sebagai motivasi buat kedepannya gitu. Jadi ya you do you.